Tiba-tiba saat pesawat akan melakukan penerbangan, 3 pramugari dipanggil petugas bea cukai sehingga membuat pesawat delay. Koper dan barang-barang mereka digeledah oleh tim bea cukai. Dimulai dari keadaan perusahaan maskapai yang mulai memburuk, para pramugari mulai resah karena gaji mereka tak dibayar selama beberapa bulan, bahkan dipotong. Ketika melakukan penerbangan, tiba-tiba atasan mereka ambruk dari kursi. Saat diperiksa ternyata sudah mati kaku guys, mana matanya melotot lagi. Salah satu pramugari mencoba membuka bajunya untuk melakukan pertolongan, tetapi malah menemukan emas batangan di tubuh mayat bosnya itu guys. Mantep gak tuh? Pramugari melapor ke kapten untuk tindakan darurat. Akhirnya pesawat kembali ke landasan karena akan mendarat. 3 pramugari itu terpaksa duduk dengan mayat atasan mereka. Muncul ide-ide gila dari salah satu pramugari untuk mengambil emasnya, tetapi dilarang teman-temannya. Setelah mendarat, Maya dibawa ke rumah sakit dan emas diamankan. Kembali ke cerita awal nih. Di sisi lain, mereka terus dicecar untuk mengakui tuduhan petugas bea cukai. Muncul berita di TV bahwa perusahaan penerbangan 3 pramugari tadi bangkrut dan membuat semua karyawan menjadi resah dan menyerbu kantor. Karena tak mau merugi, 3 pramugari tadi berkumpul di gudang kantor untuk mengambil barang-barang yang bisa mereka jual. Salah satu pramugari mengeluarkan ponsel atasan mereka yang mati di pesawat dan merencanakan ide gilanya lagi untuk menggantikan misi keemasan atasan mereka yang mati. Mereka pun coba untuk menghubungi nomor yang biasa ditelepon di ponsel. Saat diangkat, mereka mengetahui pemilik ponsel adalah salah satu bos mereka di kantor juga. Esoknya mereka menemui bos mereka itu. 3 pramugari minta menggantikan misi rahasia atasan mereka yang mati di pesawat. Mereka sepakat dan besoknya 3 pramugari pergi ke tempat bos mereka. 3 pramugari diberi tugas menyelundupkan emas dari India ke Dubai. Dan mulailah mereka memikirkan cara untuk menyelundupkan emas dengan aman. Tidak disangka coklat yang mereka makan memberi ide brilian untuk mereka. Mereka pergi ke toko emas untuk mencairkan emas-emas tadi dan dibentuk bulat-bulat menyerupai permen. Sampai di rumah mereka lapisi emas tadi dengan coklat. Dibungkuslah menyerupai permen dan mereka masukkan ke koper. Waktu penerbangan mereka pun tiba. Barang-barang mereka lolos dari mesin detektor di bandara. Mereka pun siap terbang. Sampai di Dubai mereka mulai gugup nih guys. Biasa baru pertama kali. Tetapi di bandara sudah ada rekan mereka yang membantu agar keluar dengan aman dan selamat. Di hotel rekan mereka datang untuk mengambil emas-emas tadi. Dan selesailah misi pertama mereka dengan sempurna. Bos mereka memberi mereka uang bonus yang begitu banyak karena sudah berhasil menjalankan misi dengan baik. Karena berhasil di misi pertama, mereka mulai pede dong dengan misi-misi selanjutnya guys. Secara tiba-tiba, petugas bea cukai menghentikan dan menggeledah koper mereka. Tetapi mereka berhasil lolos karena teman salah satu pramugari adalah kepala di bea cukai bandara. Di pesawat, para pramugari mulai berkeluh kesah karena gaji mereka terus dipotong, bahkan tidak dibayar beberapa bulan. Di kantor bea cukai, ada orang yang melaporkan perbuatan 3 pramugari tadi ke petugas bea cukai. Mereka bertiga masih ditahan di kantor bea cukai dan membuat pesawat delay 6 jam. Karena tak ada bukti, kepala bea cukai menyuruh anak buahnya untuk melepaskan 3 pramugari itu. Tetapi ada salah satu anak buahnya yang masih curiga dan coba menggeledah sampah di pesawat. Ditemukan coklat-coklat bulat mencurigakan ditumpukan sampah. Petugas mencoba coklat yang dikira emas dan ternyata itu benar-benar coklat dong guys. Petugas pun frustasi dan 3 pramugari dilepaskan. 3 pramugari berhasil lolos, tetapi emas mereka ikut terbang bersama dengan pesawat. Tak lama ada berita mengabarkan ditemukan bola-bola emas di dalam pesawat. Para karyawan kantor penerbangan berdemo karena direktur mereka kabur dan tak memberi kejelasan upah kepada mereka. Ketiga pramugari akhirnya mengetahui siapa orang yang mengadukan mereka ke petugas bea cukai. Mereka mengejar istri bos mereka dan meminta penjelasan. Terbongkarlah bahwa emas yang mereka selundupkan selama ini adalah milik direktur perusahaan mereka. Akhirnya, 3 pramugari memiliki ide mengejar direktur mereka ke Dubai untuk mendapatkan kembali hak mereka dan karyawan lain. Di Dubai, mereka mulai membuntuti tangan kanan direktur untuk mendapatkan lokasi emasnya. Sampailah mereka di hotel super mewah tempat direktur menginap. Ketiga pramugari itu mulai menyusun strategi untuk menyusup dan mengambil emasnya. Salah satu dari mereka menyamar menjadi pegawai hotel, kemudian satu lagi menyamar menjadi cleaning service, menyusup ke ruang kontrol. Ada satu masalah, tak semua orang bisa masuk sembarangan ke kamar VVIP kecuali pemilik kartu akses kamar tersebut. Akhirnya mereka mengajak bekerja sama bos mereka untuk mendapatkan kartu akses masuk kamar direktur. Bos mereka pun setuju dan membantu mereka. Malam pesta pernikahan anak direktur pun tiba. Ini kesempatan mereka untuk beraksi. Hacker mulai meretas ruang kontrol untuk mematikan sistem dan CCTV. Di tempat pesta, direktur yang asik menari-nari tak sengaja melempar rompinya dan dapatlah kartu akses kamarnya. Ketiga pramugari itu menyusup ke kamar direktur. Mereka mulai mencari emasnya di mana-mana tetapi tak ada. Mereka pun melihat koper-koper besar dijajar.
Mereka coba untuk membukanya dan ternyata isinya kosong. Direktur dan anaknya akan melakukan penerbangan menggunakan jet pribadi mereka. Rombongan direktur disambut oleh 2 orang pramugari yang tentunya sudah tidak asing lagi dong buat kita. Malam sebelumnya, 3 pramugari mendapat ide untuk menyusup di jet pribadi direktur. Pertama, mereka mengurung 2 pramugari asli jet tersebut, mengambil kartu ID-nya dan menyusup menjadi pramugari palsu. Pesawat mulai terbang, pramugari mulai memberikan welcome drink yang sudah dicampur dengan obat tidur. Tetapi tak semudah itu Ferguson. Ada satu masalah, yaitu anak direktur yang memiliki banyak request dengan minumannya sampai kedua pramugari itu kehabisan obat tidur. Akhirnya mereka menunggu hingga si anak itu tertidur sendiri. Mereka mulai menggeledah kabin dan tara mereka menemukan emas-emas itu di koper. Tak disangka anak direktur tiba-tiba muncul dan membuat kacau rencana mereka. Anak direktur berhasil diamankan. Dia menghubungi kapten, tetapi tak disangka kapten pesawat itu adalah salah satu pramugari yang menyamar juga. Mereka berhasil mendarat darurat. Tak lupa mereka membawa koper berisi emas-emas mereka.